Mitra bisnis viral di media mengenai seseorang yang membagikan amplop berlogo PDIP berisi uang 300.000 di sebuah masjid wilayah Sumeneb disertai gambar dua kader PDIP yang salah satunya Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Namun menurutnya pembagian amplop ini merupakan kegiatan tahunan dan merupakan zakat mal bagi masyarakat. Ia juga membantah jika ini disebut money politics karena ia belum menjadi caleg apapun saat ini. Oke. Silakan komentar Anda 633-9160. Saya pikir kalau itikat baik tentu kita sambut baik ya. Misalnya dengan memberikan sedekah berupa uang tunai ataupun sembako kepada masyarakat, itu hal yang positif. Jadi terima kasih atas kegiatannya. Namun memang keikhlasan itu juga penting. Jadi jangan ada embel-embel lah di dalam hal ini. Atribut yang digunakan itu misalnya atribut partai, sehingga tentu rakyat Indonesia melihatnya ini sebenarnya dalam rangka menciptakan favoritisme atau kecintaan atau apresiasi terhadap sebuah partai, atau murni pada kegiatan sedekah, atau dua-duanya, sedekah dan juga bersyukur bisa menciptakan apresiasi terhadap partai. Kan ini yang menyebabkan yang dikatakan sebagai itu adalah sedekah itu jadi pertanyaan ya, karena ada atribut itu. Nah tentu di dalam hal ini Bawaslu coba turun tangan, Bawaslu Sumeneb dalam hal ini, Bawaslu di daerahnya diinvestigasi saja, dipanggil orangnya, diklarifikasi, sehingga bisa ditentukan apakah itu pelanggaran atau tidak. Kalau memang tidak pelanggaran, ya berarti ini adalah unsur etika di mana bahwa seorang calon legislatif kadang-kadang memang wawasan kebangsaannya pun sama wawasan keagamaannya masih terbatas. Tapi kalau memang ini ada pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran etika bagi pelanggaran hukum, ya Bawaslu harus mengirimkan surat, mengeluarkan teguran dan seterusnya. Jadi Bawaslu hal-hal ini harus bergerak sebelum seluruh rakyat Indonesia jadi jadi saling menyalahkan. Terima kasih. Iya, tentang pasal 280 huruf Lab dan H bahwa atribut parpol tidak boleh dipakai, itu memang ketentuannya peserta pemilu. Ini dilanjutkan. Jadi kalau bukan peserta pemilu atau belum jadi peserta pemilu, maka pasal ini kemungkinan tidak bisa kena. Jadi hanya peserta pemilu yang sudah pasti jadi peserta pemilu, ataukah dia seorang caleg atau capres-cawapres atau apapun itu, yang memakai atribut parpol di dalam tempat-tempat ibadah, itu yang dilarang atau tidak boleh. Tapi kalau bukan peserta pemilu, ya hanya amal soleh saja nilainya, apalagi zakat, amal soleh. Dan ini sebaiknya diterapkan kalau sudah jadi peserta pemilu. Kemungkinan sudah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibarat orang bertinju ya. Jadi wasitnya kalau melempem, siapa boleh buat? Kita lihat nih ya. Belum juga masa kampanye, juga daftar yang resmi, tapi calonnya udah berkor-kor kemana-mana. Dan, nah, ini bagi-bagi sebenarnya juga susah kita ngomong ya. Ini dia juga belum jadi calon. Nah, bagi-bagi rezeki kan oke-oke aja. Misalnya nih, kalau dia bukan siapa-siapa, dia bagi uang, boleh nggak? Kan no problem. Jadi intinya gini deh, oke lah kalau berdebat di situ, wasitnya siapa? Wasitnya mesti bertindak. Menurut saya ya, yang lebih awal itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sudah ada bakal calon yang jalan kemana-mana. Itu apa? Itu lebih parah gitu loh. Jadi pastinya yang keras lah. Kalau nggak boleh langgar offside ya offside, kasih kartu kuning, kartu merah gitu loh. Makasih. Nggak apa-apa, lagi bulan puasa gini kan bagi-bagi kan pahala lah. Oh, masih lama juga kok, coblosan gitu. Nggak boleh itu, H-2 apa setelah nyoblos kasih duit, nah itu nggak boleh. Tuh, kalau sekarang mah mudah saja lah, boleh-boleh aja namanya lagi bulan puasa gini sama pahala. Itu aja sih, terima kasih. Ya, itu namanya bagi-bagi di bulan puasa. Itu nggak usah bulan puasa lah, pokoknya bagi-bagian itu bagus. Yang jadi pertanyaan, kenapa pakai amplop PDIP dan kenapa ada gambarnya pengurus DPP PDIP. Kemungkinan menurut saya itu mungkin uangnya uang dari partai, kan nggak masalah.
Dan itu yang itu pengurus di PT ya masih ada kaitannya lah. Dan itu sekarang belum ada masa kampanye, belum ada apa-apa. Menurut saya sangat bagus. Intinya tepatlah bulan Ramadan ini memberikan zakat pada orang-orang pada rakyat. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Itu bagi-bagi rezeki itu bagus itu. Terima aja udah, nggak apa-apa. Wong pemilunya entah masih kapan kok. Partai politik bagi-bagi uang kan boleh-boleh aja sekarang saya kira. Wong yang keliling-keliling Indonesia aja nggak ada yang tegur, jelas-jelas mencalonkan diri jadi presiden. Entah jadi presiden apa kita nggak ngerti lah. Ya supaya ini meredakan situasi lah. Nanti yang partai ini boleh, yang lain juga terus-terusan begini ya. Hanya dua, satu mau dipermasalahkan karena itu kan belum masuk masa kampanye. Satu ya didiamin aja, anggap ada yang orang punya rezeki lebih ya bagi-bagi aja gitu udah. Ya kan, nggak ada wasit bos sekarang emang udah bermain kan belum main, lapangan kan belum dibuka. Wasit ngapain jadi wasit? Emang pemainnya udah ada kan belum, udah suka aja ya mau pergi yang pergi, ya mau bagi duit ya bagi gitu aja. Ya kalau ada yang bagi kita juga gua tampung kira-kira. Ya terima kasih. Kalau menurut saya sih kalau mau bagi-bagi sih bebas lah ya. Ya betul tadi yang rekan-rekan juga semua bilang ya diterima aja. Saya juga kalau dibagi juga mau terima juga gitu. Makasih banyak. Cuma memang kurang eloknya adalah kalau ini masih pemilunya 3 atau 4 tahun lagi, rasanya nggak ada lambangnya gitu ya, kayak lambang atau nggak ada, bahkan nggak ada pembagian ini. Tapi karena udah tinggal setahun lagi itu jadi baru ada nih gitu, jadi itu yang kurang eloknya di situ. Tapi kalau untuk bagi-bagi berzakat pada bulan puasa, wah banyak rezekinya. Makasih banyak Pak. Iya, ini kan tentang pemakaian lambang partai di dalam tempat ibadah ya, maksudnya masjid. Jadi sebetulnya ada aturannya di pasal 280 Undang-Undang Pemilu, di mana juga dalam pasal 280 huruf H Undang-Undang Pemilu, peserta pemilu itu hanya boleh menggunakan tempat ibadah ketika diundang oleh pihak penanggung jawab tempat ibadah dan tidak memakai atribut kampanye pemilu. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu amal atau apa di dalam tempat ibadah, sebaiknya tidak pakai lambang partai politik, karena ini tidak boleh dalam undang-undang pemilu ini ya. Dan kalau amal ya harus tulus ikhlas. Amal atau perbuatan kan tergantung niat. Dan kalau penerimanya bilang aja ikhlas ya gitu. Jadi kalau ada ikhlas ya udah terima aja kan ikhlas. Ya kembali lagi saya bilang ya sah-sah saja ya jualan-jualan. Mereka berambisi mau jadi calon atau tidaknya itu coba tolong untuk mengasih uang. Rakyat akan mengambilnya. Rakyat tidak bodoh sekarang. Biarkan mereka bukan uangnya. Transaksi apapun jangan di dalam masjid atau di masjid. Ya menurut saya ini kayak marketplace lah ya. Awal-awal bakar-bakar duit, keluar duit dulu. Ntar sama kayak sekarang kan mereka kan kena biaya layanan udah naik-naik. Nah sama ini ntar kalau udah jadi pejabat ya entah apalagi yang diambil gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya freelance lah, nggak ada ya. Oke, makasih. Sodakoh sah-sah saja, yang penting adalah niat. Sedangkan diajarkan untuk kalau memberi tangan kanan, tangan kiri sebaiknya tidak tahu. Nah semua ini kembali kepada etika daripada yang memberikan. Sedangkan mengadilin apakah itu melanggar pemilu, maka itu tugas Bawaslu. Sedangkan untuk apakah itu sedekah, niatnya tulus atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Itu aja, terima kasih. Baik, Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.